Perkenalkan, aku Dara Zarififada dengan NIM akhir 049. Nah, di sini aku akan menjelaskan terkait implementasi dari aplikasi proyek mini kami yakni berjudul Kamus Mini. Nah, aplikasi ini kami buat sebagai implementasi dari materi struktur data khususnya di SR yang udah kami pelajari sebelumnya. Nah, tujuan dari aplikasi ini sendiri itu apa sih? Nah, tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam mencatat dan mengelola daftar kata beserta artinya secara sederhana. Nah, dengan memanfaatkan desa array, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari kata, menambahkan kata, mengedit arti, mencari arti, atau bahkan bisa menghapus kata dan menampilkan kata juga di dalam kamus. Nah, aplikasi ini cocok banget nih untuk latihan atau penggunaan pribadi bagi siapa aja yang sedang belajar bahasa baru atau hanya ingin membuat kamus versi mereka sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Halo semuanya, saya Tia Fitriansih dengan NIM akhir 082. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah program sederhana bernama Kamus Mini bekerja menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pertama-tama, program ini menggunakan dua buah list, yaitu kata untuk menyimpan daftar kata dan arti untuk menyimpan arti dari masing-masing kata. Kedua list ini saling terhubung berdasarkan indeks. Jadi, kata pada indeks ke-0 akan memiliki arti yang juga ada di indeks ke-0 pada list arti. Nah, di sini ada fitur menambahkan kata baru. Fungsi tambah kata digunakan untuk menambahkan kata baru ke dalam kamus. Pengguna akan diminta memasukkan kata dan artinya. Setelah itu, data akan tersimpan ke dalam list dan sistem akan memberikan konfirmasi bahwa kata berhasil ditambahkan. Kemudian ada fitur menambahkan semua kata. Dengan fungsi tampilkan kamus, pengguna dapat melihat seluruh isi kamus. Jika kamus kosong, maka program akan menampilkan pesan bahwa belum ada kata yang tersimpan. Tapi jika sudah ada, daftar kata dan artinya akan ditampilkan secara berurutan. Oke. Di sini ada fitur mencari arti kata. Fungsi cari kata memungkinkan pengguna mencari arti dari suatu kata. Caranya mudah. Pengguna cukup mengetikkan kata yang ingin dicari, lalu program akan mencocokkannya. Jika ditemukan, artinya langsung ditampilkan. Jika tidak, akan muncul pesan bahwa kata tidak ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Itu akan menjelaskan fungsi sorting. Yang pertama, def bumper sort. Fungsi bumper sort dirancang untuk mengurutkan elemen-elemen dari daftar kata menggunakan metode pengurutan yang dikenal sebagai bumper sort. N sama dengan len kata untuk menghitung jumlah elemen dalam list kata dan menyimpan dalam variabel n. Len kata adalah fungsi bawaan di Python yang mengembalikan panjang dari list kata. For i in range n melakukan iterasi sebanyak n berkali. Loop luar ini bertanggung jawab untuk mengulangi proses pengurutan setiap iterasi pengumpulan elemen terbesar untuk menggelembungkan ke posisinya yang tepat di akhir list. For j in range 0,n-i-1 untuk melakukan iterasi pada elemen yang belum terurut. If kata j lebih besar kata j plus 1, itu untuk membandingkan dua elemen berurutan. Jika elemen diinjek j lebih besar dari elemen di j plus 1, maka mereka perlu ditukar agar list menjadi terurut. Oke, selanjutnya text selection sort. N sama dengan len kata. For i in range n itu fungsinya seperti contoh yang di atas itu. Selanjutnya min underscore idx sama dengan 1 untuk menginisialisasi min idx dan nilai i, yang berarti elemen pertama adalah bagian yang belum terurut dan ke sebagai yang terkecil sementara.
Selanjutnya for j in range i plus 1, n. Memulai loop yang akan memeriksa elemen-elemen yang tersisa dalam array setelah indeks i. Ini akan memeriksa semua elemen di indeks j dari i plus 1 sampai n-1. Selanjutnya if kata j lebih kecil kata min idx. Jika elemen pada indeks min idx, maka min idx diupdate jadi j, yang berarti elemen lebih kecil yang ditemukan sekarang adalah di indeks j. Setelah itu kita menemukan elemen terkecil dalam iterasi saat itu. Elemen pada posisi j dan elemen terkecil pada posisi min idx akan dipertukarkan. Penukaran juga dilakukan pada array arti menggunakan indeks yang sama untuk menjaga keterkaitan antara kata dan arti. Oke, dan selanjutnya yaitu counting short dan reading short. Nah, ini tidak cocok untuk string secara langsung, tetapi akan disimulasikan untuk keperluannya edukatif menggunakan panjang string atau kode SCII. Seperti codingan berikut, ada def counting short, def reading short, def urutan kata, itu terdapat bubble short, selection short, insertion short, quick short, merge short, counting shorts atau simulasi, dan reading shorts. Yang terakhir adalah pilihan input, pilihan metode 1 sampai 7 itu ada. Ini ada kalau misalnya pilihan tidak print itu pilihan tidak valid ya. Terus di sini ada def menu, ada tambahkan kata, tampilkan semua kata, cari arti kata, edit arti kata, hapus kata, keluar, dan yang terakhir urutkan kata. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Raffi Suranegara dengan NIM akhir 108. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Hasil output dari codingan tersebut yakni memunculkan beberapa pilihan seperti yang pertama tambah kata, lalu tampilkan semua kata, kemudian cari arti kata, edit arti kata, hapus kata, urutkan kata, dan yang terakhir adalah keluar. Sebagai contoh kita akan memilih opsi yang pertama yaitu tambah kata. Kita akan dibawa untuk membuat kata baru. Seperti contoh kita akan buat g dan kita disuruh untuk memasukkan arti dari kata tersebut. Ya. Lalu kita akan membuat satu kata lagi seperti tilem yang berarti adalah tidur. Baik, di sini kita bisa lihat kata tilem berhasil ditambahkan, dan yang ini kata nggih sudah ada di dalam kamus. Berarti kata nggih tersebut sudah ada di dalam kamus, jadi kita tidak perlu untuk menambahkannya kembali. Kemudian opsi yang kedua adalah tampilkan semua kata. Kita akan mencet opsi yang kedua, lalu di sini tertera daftar kata dan arti seperti nggih yang berarti iya dan tilem yang berarti tidur. Langsung saja opsi yang ketiga yaitu cari arti kata. Kita pencet lalu kita enter, masukkan kata yang ingin dicari seperti tilem misal. Akan muncul arti dari tilem sama dengan tidur. Bisa juga dengan nggih. Arti dari nggih sama dengan iya. Baiklah, yang selanjutnya adalah edit arti kata. Kita bisa masukkan kata yang ingin diedit seperti tilem. Masukkan arti baru untuk tilem. Sleeping misalnya, karena kita sudah memakainya tidur tadi ya, sleep aja. Baik. Di sini kita akan kembali lagi cari arti kata tilem. Nah, di sini arti dari kata tilem sudah terganti dengan kata sleep karena kita telah menggantinya, atau dengan edit arti kata. Baik, yang selanjutnya adalah hapus kata. Langsung saja masukkan kata yang ingin dihapus seperti G. Kita akan hapus. Nah,
ketika kita ingin mencari kata tersebut, apakah masih ada? Nah, kata tidak ditemukan dalam kamus karena kita telah menghapus kata tersebut. Kita akan buat lagi G yang berarti kan iya. Yang selanjutnya adalah urutkan kata yang keenam. Nah, ini di sini tertera juga daftar kata dan arti, sama seperti yang ini, tampilkan semua kata. Baik, yang selanjutnya adalah opsi keluar ketika kita ingin keluar sesudah mencari arti kata. Nah, terima kasih telah menggunakan kamus mini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sekelompok sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.